Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu lalu, viral konten-konten cek khodam di sebuah medsos. Ramai warganet yang penasaran dan ingin mencobanya. Apakah sebenarnya khodam itu? Khodam adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab, yang berarti pelayan atau penjaga. Dalam tradisi spiritual dan mistik, khodam merujuk pada makhluk gaib atau entitas supranatural yang dipercaya menjadi pendamping, pelindung, atau penolong seseorang. Khodam adalah gambaran umum dari hubungan manusia dengan jin. Seseorang yang memiliki khodam, dianggap memiliki kemampuan berkomunikasi dengan jin. Khodam sering digambarkan memiliki wujud yang bervariasi, tergantung pada jenis dan asalnya. Ada yang berwujud manusia, hewan, atau makhluk gaib dengan penampilan tertentu. Seperti sosok berjubah putih, harimau gaib, ataupun burung. Terdapat pertentangan, apakah khodam sebenarnya adalah jin atau bukan? Apabila khodam yang dimaksud merupakan sebuah jin, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terdahulu mengenai hukum meminta pertolongan pada jin untuk tujuan tertentu. Sejumlah kaum salafi kontemporer berpendapat, diperbolehkan meminta bantuan kepada jin, selama dalam hal yang diperbolehkan. Seperti memerintahkan mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang harus mereka lakukan, dan melarang mereka melakukan perbuatan yang haram. Sementara ulama lain menyebutkan, haram hukumnya meminta bantuan kepada jin, atau memanfaatkan mereka dalam pengobatan ruqyah dan lainnya. Karena perbuatan tersebut dianggap membuka pintu gerbang kemusyrikan. Seorang ulama fikih menjelaskan bahwa, meminta bantuan jin dalam bentuk apapun dilarang, karena termasuk perbuatan tercela menurut syariat. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Jin ayat 6. Sesungguhnya, ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia, yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin. Sehingga mereka, jin, menjadikan mereka, manusia, bertambah sesat. Khodam memiliki peran dan fungsi yang beragam, tergantung pada kepercayaan dan tradisi yang diikuti. Di antaranya, khodam pelindung, bertugas melindungi pemiliknya dari bahaya, baik yang bersifat fisik maupun metafisik. Khodam ini dipercaya mampu menangkal energi negatif, serangan gaib, dan memberikan keamanan dalam situasi berbahaya. Khodam penyembuh, berfungsi membantu dalam proses penyembuhan penyakit atau gangguan kesehatan. Khodam ini diyakini dapat memberikan kekuatan penyembuhan, atau membantu dalam mengatasi penyakit fisik dan mental. Khodam pengasih, dipercaya memiliki kemampuan untuk meningkatkan daya tarik dan wibawa pemiliknya. Khodam ini sering dikaitkan dengan urusan cinta dan hubungan sosial, membantu dalam memperkuat hubungan, meningkatkan daya tarik dan wibawa. Khodam penuntun memberikan bimbingan dan petunjuk spiritual kepada pemiliknya. Khodam ini diyakini membantu dalam pengambilan keputusan penting, memberikan wawasan, dan membantu dalam perjalanan spiritual pemiliknya. Khodam senjata, sering dikaitkan dengan kekuatan fisik dan kemampuan bertarung. Mereka dipercaya memberikan kekuatan ekstra kepada pemiliknya dalam situasi yang membutuhkan keberanian dan kemampuan fisik yang luar biasa. Khodam leluhur, merupakan entitas yang dianggap sebagai penjaga atau pelindung yang diwariskan oleh leluhur. Khodam ini dipercaya menjaga tradisi dan nilai-nilai keluarga, serta memberikan bimbingan dan perlindungan kepada keturunannya. Orang yang mempunyai khodam, seringkali memiliki perilaku, kemampuan, dan energi tertentu yang mereka pancarkan. Misalnya, orang yang memiliki khodam, biasanya memancarkan aura yang kuat dan menarik perhatian. Tampak lebih berharisma dan memiliki daya tarik yang sulit dijelaskan. Kedua, sering mendapat perlindungan. Banyak yang percaya bahwa salah satu ciri orang memiliki khodam adalah sering mendapat perlindungan. Mereka seringkali selamat dari situasi berbahaya, atau mengalami keberuntungan yang luar biasa karena perlindungan dari khodam mereka. Ketiga, kemampuan menyembuhkan, baik melalui sentuhan, doa, atau metode spiritual lainnya. Mereka seringkali berhasil menyembuhkan penyakit atau mengurangi penderitaan orang lain. Keempat, mereka memiliki kemampuan spiritual atau mistis, seperti kemampuan meramal, telepati, atau berkomunikasi dengan jin atau hantu. Terkadang mereka juga memiliki mimpi yang jelas dan bermakna, yang memberi petunjuk atau peringatan. Khodam digambarkan sebagai makhluk yang sudah ada sejak lama.
tidak bisa dimusnahkan, namun bisa diwariskan. Karena itu, seseorang yang didampingi oleh khodam, biasanya memiliki kemampuan untuk melihat masa lalu. Orang yang memiliki khodam biasanya memiliki tanda khusus. Tanda ini bisa berupa ciri fisik tertentu, seperti bercak hitam atau coklat di bagian tubuh tertentu. Mereka juga memiliki ketenangan dan keberanian, tidak mudah panik atau takut dalam situasi sulit, dan mampu menghadapi tantangan dengan tenang. Dari sudut pandang ilmiah, keberadaan khodam belum dapat dibuktikan secara empiris. Skeptis dan ilmuwan berpendapat bahwa fenomena ini lebih merupakan hasil sugesti atau keyakinan pribadi daripada realitas objektif. Keyakinan terhadap khodam harus disikapi dengan bijak, sesuai dengan nilai-nilai agama dan etika yang dianut. Meskipun masih diperdebatkan keberadaan dan manfaatnya, khodam telah menjadi bagian dari kepercayaan sebagian masyarakat selama berabad-abad. Dalam menyikapi fenomena ini, penting untuk bersikap bijaksana dan kritis. Kita perlu menghormati kepercayaan orang lain, sambil tetap berpegang teguh pada ajaran agama dan ilmu pengetahuan. Yang terpenting adalah, bagaimana kita dapat mengambil hikmah dari fenomena ini, untuk meningkatkan kualitas spiritual dan kehidupan kita sehari-hari. Terlepas dari pro dan kontra seputar khodam, yang paling utama adalah bagaimana kita sebagai manusia dapat menjalani kehidupan dengan baik, bermanfaat bagi sesama, dan senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.